ibu kelas 5 SD, selamat pagi, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu. Nah, hari ini kita akan masuk ke tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Ayo kita perhatikan gambar di atas. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Ya, ada sapi, lalu ada apa lagi nak? Ada ayam, bebek, dan lain-lain. Nah, apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Nah, mungkin yang membedakannya cara berkembang biaknya, makanannya, bentuk tubuh hewan tersebut ya. Oke, lalu apa pula persamaannya nak? Bisa saja sama-sama hidup di darat. Nah, apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Tentu ya nak, semua makhluk hidup sangat membutuhkan oksigen. Jika tanpa oksigen, semua makhluk hidup bisa mati. Nah, yang selanjutnya bisa kamu jawab sendiri ya. Dari pertanyaan 5 sampai pertanyaan yang ke-7. Anak-anak, mari kita baca cerita Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Anak-anak, setelah kita membaca cerita Dayu dan ikan hias, mari kita perhatikan peta pikiran atau mind mapping di bawah ini dan mari kita jawab setiap pertanyaannya ya. Nama jenis ikan hias yang dipiara. Masih ingat tadi ikannya namanya ikan mas koki. Ya, lalu siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Nah, yang ketiga, di mana ikan hias itu dipelihara? Ya, di akuarium. Lalu, kapan ikan hias itu diberi makan? Ya, ikan hias diberi makan setiap hari ya. Lalu kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Masih ingat nak pada kalimat yang terakhir tadi? Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan hias itu terbuka dan menutup. Ya, silakan disalin di buku tulisnya ya. Nah, mari kita simak penjelasan dari Ibu mengenai pernapasan pada hewan. Alat pernapasan pada cacing tanah. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu nak, cacing ini suka banget loh sama tempat-tempat yang lembab dan dingin untuk menjaga supaya kulit tubuhnya tetap basah dan berlendir. Nah, di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Kamu bisa lihat ya pada gambar yang ada di atas. Anak-anak, saat udara masuk melalui kulit cacing, oksigen ini diikat oleh darah. Nah, pada darah cacing mengandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang sudah diikat itu lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, zat sisa pembakaran yaitu berupa karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita lanjutkan dengan alat dan sistem pernapasan pada serangga. Serangga atau nama lainnya insekta. Nah anak-anak, serangga ini bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Alat pernapasan pada serangga ini berbeda ya dengan yang lain. Alat pernapasan serangga yaitu trakea. Apa itu trakea?
Trakea adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Jadi diingat ya, hewan yang berupa serangga itu adalah epik, kupu-kupu, ulat, dan lain-lain bernapas dengan trakea. Yang berikutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang biasa kita kenal dengan nama insang. Insang ini berbentuk lembaran tipis, warnanya merah muda dan selalu lembab. Insang ini terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang operculum. Selain itu, insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Nah, untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama tutup insang menutup, secara bersamaan-samaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk, kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah terjadi perpindahan oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Kamu bisa lihat pada gambar berikut ya. Lanjutkan dengan alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Salah satu contohnya adalah katak. Pada saat masih berupa menjadi kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Lalu setelah ia dewasa, ia bernapas menggunakan paru-paru dan kulitnya. Di dalam paru-paru katak terdapat banyak gelembung udara yang kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Nah, anak-anak, di dalam gelembung udara ini oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, jadi katak juga bernapas melalui permukaan kulit ya. Lalu kita lanjutkan alat dan sistem pernapasan pada reptil. Hewan apa saja yang termasuk jenis reptil? Yaitu ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Nah, anak-anak, reptil ini bernapas menggunakan paru-paru ya. Udaranya masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, paru-paru reptil ini terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru ini sangat sederhana ya, karena hanya memiliki beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, pada hewan kadal dan buaya, dia memiliki lebih kompleks ya atau lebih lengkap lagi, yaitu beberapa belahan dan berstruktur seperti spons. Nah, apalagi kalau hewan reptil seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru buaya. Sampai di sini paham ya anak-anak? Kita lanjutkan dengan alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Nah, anak-anak, kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Jadi, saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar, dan memperkeras suara. Nah, yang terakhir adalah alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah hewan yang bisa menyusui ya. Mamalia ini terbagi menjadi dua jenis, mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat contohnya kambing, sapi, kerbau, kuda. Lalu mamalia air contohnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Nah, mamalia darat ini bernapas dengan hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Jadi hewan mamalia itu bernafas dengan paru-paru ya.
Lalu bagaimana, Bu, dengan mamalia air ketika dia berenang di dalam air? Nah, pada mamalia air, hidungnya ini dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat dia muncul ke permukaan air, katupnya akan terbuka, sehingga dia bisa menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian semua dapat mengerti ya. Terima kasih dan sampai jumpa.